Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quilis Movie. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, agar kita terus semangat, terima kasih. Kui kali ini bercerita tentang film yang berjudul Film Blue Miracle. Menceritakan sebuah kisah nyata dari panti asuhan yang bernama Casa Hogar di kota Meksiko yang berjuang memenangkan hadiah dari turnamen memancing untuk menghidupi anak-anak jalanan. And another potential billfish on the line, this time from... It's been 40 minutes since Team Casa... Well, if they managed to pull this off, Team Casa... I can see him! Diceritakan seorang pria terbangun dari tidurnya. Dia adalah Omar, pemilik panti asuhan bernama Casa Hogar yang berlokasi di kota Meksiko. Dia pun bangun dan beranjak keluar untuk mencari anak yang bernama Tweety yang saat itu kabur dari panti. Omar pun menemukan anak itu di daerah pemukiman kumuh yang terkenal dengan banyak aksi kejahatan dan premanisme. Tweety pun digendong dan dibawa ke panti asuhan meskipun nyawa Omar menjadi taruhannya. Singkat cerita, pagi pun tiba, anak-anak panti asuhan melakukan aktivitas seperti biasa. Omar menghampiri istrinya yang bernama Becca yang lagi memasak untuk sarapan pagi. Mereka pun terlihat bahagia dan tanpa mengeluh walaupun stok makanan di panti udah hampir habis. Anything? Eggs and a few onions. See, that's what I love about you. The kids then? I didn't know that was an option. I'm just saying, eggs are a problem solver. Kemudian Omar berniat membeli spare part mobil yang telah rusak, tapi apesnya ban belakang mobil malah gembos karena tertancap paku yang lumayan besar. Dan sebelum dia mengganti dengan ban serep, tiba-tiba ada telepon dari pihak bank. Diketahui ternyata panti asuhan itu punya hutang dan menunggak beberapa bulan karena kekurangan donatur. Hingga Omar pun puyeng memikirkan bagaimana cara melunasinya agar panti asuhannya dapat terus bertahan. Dan setelah mengganti ban, Omar pun bersiap untuk pergi dengan ditemani oleh Tweety. Tapi saat itu datanglah polisi membawa anak remaja yang ketahuan mencuri jam tangan seorang warga negara Amerika. You already ate, I'm sure, pero if you did, it would be a little hard for you to eat them without watching your mouth. But you probably don't even like chilaquiles. I'm not gonna lie, they were a little crispier than I like. And Anak remaja yang bernama Moko itu pun akhirnya ikut dengan Omar. Dia dibawa ke tempat pemilik jam tangan itu untuk mengembalikan dan minta maaf atas perbuatannya. Di sana Omar mewakili Moko untuk minta maaf pada nelayan yang bernama Wade atas perilaku dan tingkahnya yang merugikan. Tapi karena Wade yang kepalang benci pada Moko, akhirnya meninggalkan mereka bertiga. Keep that punk off my boat. hey, man, you return the watch. To replace the mug, but you can never, ever. Akhirnya Omar pun pulang ke panti asuhan tanpa membawa Moko. Dia pun memberi arahan pada anak-anak agar bersiap dan tetap tenang karena badai yang sangat besar sebentar lagi akan melanda tempat mereka. Atención! All right, listen up, guys. Atención! There's a storm that's going to reach the coast in a few hours, and it's going to hit us. We never have to eat mackerel We again? just received a donation of 500 sandbags, so Yeah, we're orphans, not idiots. we can line them up around the building to protect from flooding. Hingga saat malam tiba, mereka berkumpul di satu ruangan ditemani cahaya lilin. Kemudian si kribo yang bernama Hollywood membuka percakapan untuk mencairkan suasana dengan menggoda temannya yang bernama Gecko. I ain't scared, idiota. I just don't want to stare at your ugly... Gecko. For real though,
I mean, as far as I can tell, there ain't a lucky person in this room. But we're all safe here. ¿Verdad, Omar? Beberapa waktu kemudian Omar terbangun dari tidur karena kaki yang jibrek terkena air yang menggenang di kamar itu. Kemudian Omar dan yang lain mulai membersihkan air yang masuk ke dalam panti karena badai semalam. Watch out for the glass, guys. The mackerel didn't get ruined. Kemudian Omar berniat meminjam pompa pada temannya untuk mengeluarkan air. Tapi sebelum berangkat dia ditelepon oleh pihak bank perihal tagihan yang harus dia bayar. Yang ternyata berjumlah $117.000 atau sekitar hampir 2 miliar rupiah. Wow! Dan pihak bank memberi waktu 1 bulan untuk melunasinya agar panti asuhan itu nggak disita. Dari sana Omar pun mengunjungi kantor temannya bernama Bis yang lagi membuka pendaftaran turnamen mancing bernama Bisbee yang pesertanya berasal dari beberapa negara. Dia pun memberitahu Bis bahwa pihak bank telah menghubunginya dan minta bantuan agar pihak bank mau memberikan kompensasi waktu. Hold on. Omar, what do you need? I was wondering if you could talk to the bank for us. The bank? How much do you owe exactly? $117,000. Oh boy. Tapi di tengah percakapan itu tiba-tiba mata Bis tertuju pada Wade yang lagi mendaftar dan menulis di papan turnamen. Usut punya usut, dia adalah teman Bis dan pemegang rekor juara 2 kali berturut-turut turnamen Bisbee. Dia pun datang ke sana karena nelayan lokal boleh mengikuti turnamen dan biaya pendaftarannya gratis. You see anybody on this list that's won the black and blue twice? That was 25 years ago. Don't qualify for this list. Anybody in this room won the black and blue twice? Hey, No? let's go see Kike about that pump. What's odd? Atas hal itu, Bis mengizinkan Wade untuk mengikuti turnamen, tapi dengan syarat yaitu harus mengikut sertakan Omar dan para anak asuhnya berlayar. Hingga mau nggak mau Wade pun setuju dan datang ke panti asuhan untuk memberitahu Omar agar seminggu lagi datang ke kapalnya di dermaga. Your least annoying orphans will be on my boat for the duration of the competition. When I catch the winning fish, we'll split the earnings. Competition, not him. He's too little. 20 you, comprende? See you next week. Singkat cerita, seminggu pun berlalu, mereka berangkat dari rumah dan menuju ke dermaga. Dan saat lagi mendaftar, tiba-tiba Omar melihat Moko yang lagi hulang-hulang melihat sekitar seperti kebingungan. Kemudian Omar pun mengajaknya untuk bergabung dalam turnamen ini, walaupun dia menolaknya. Expensive watch. He's big. Never catch you. Told you I'm not living in some broke-down orphan. It'll be fun. Fun? Yeah. Mereka pun akhirnya sampai di kapal Wade yang terlihat sangat tua. Wade membawa ABK yang bernama Chato untuk melayaninya selama turnamen itu berlangsung. Hingga kemudian datanglah Moko yang ternyata ingin ikut meski mendapat penolakan dari Wade. Tapi Omar mengancam gak akan ikut kalau Moko nggak dibawa. Hey, change your mind? No, not him. Okay, look, he's sorry for what he did, right? So you take all of us or none of us. Dan tanpa berlama-lama turnamen pun dimulai. Semua peserta berangkat menuju tengah lautan dan berpencar untuk mendapatkan ikan marlin yang terbesar. Dan saat kapal Wade baru aja seperempat jalan, tiba-tiba... Check the fuel line. Yes, Captain. Pulga man. Akhirnya mesin kapal itu kembali hidup dan melanjutkan perjalanan lagi. Hingga setibanya di lokasi, anak panti yang bernama Gecko ternyata nggak suka dengan kehadiran Moko. Dan mereka pun malah terlibat adu mulut. So, Moko, where are you from, Way? El Zacatal. Wait, what? Why would you bring some Zacatal punk to our team? Wait, where you from, Baboso? El Chaparral, güey. Cool, right? Kondisi pun kembali mencair ketika makan siang. Wade yang sendirian di dek kapal diajak Holly untuk makan siang dan menceritakan pengalamannya memenangkan piala Bisbee yang berjumlah 2 kali itu. Hingga Wade bergabung dan menceritakan pengalamannya. Wow, you got a real good for story. When you won the tournament, that must have been crazy, Right Way. through my calf, right there. Almost took off my leg. Yeah, that was a rookie move. Rookie. Umpan andalan milik Wade pun telah dilemparkan ke lautan. Dan Chato yang memegang teropong melihat suatu pergerakan yang menandakan bahwa umpannya disambar oleh ikan marlin. Moko yang kebagian pertama menarik pancingan mulai bertarung dengan ikan itu. You forward. That's it. Get a rhythm, tower. Tell them we got a fish on. Tapi tiba-tiba...
Mereka pun kecewa karena bukan ikan marlin yang menyantok, melainkan seonggok sampah laut. Kemudian mereka pun pulang dan melihat tim lain bernama Deep Blue mendapatkan ikan marlin dengan berat 167 kilo, menandakan bahwa rekor itu terlalu tinggi untuk dicapai oleh tim lain. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, seorang anak bernama Wiki menanyakan nasibnya jika nanti panti asuhan itu ujung-ujungnya nggak terselamatkan. Tapi Omar meyakinkan bahwa hal itu nggak akan terjadi. Hey, you don't have to worry about We this. can handle it, but it's just... I'm different. Hey, nobody's going back on the streets, all right? I promise. Dan sesampainya di rumah, ternyata temannya yang bernama Hector datang untuk memberikan semangat. Dia juga memberikan kaos seragam agar terlihat seperti tim profesional. Dan Hector merupakan teman masa kecilnya sewaktu Omar masih bergelut dalam dunia hitam. And for you, mira. Yeah, all right, guys. We have an early morning tomorrow, so let's get to bed. Come on. Come on, come on. Gracias, señor Hector. Kemudian Hector pun mengajaknya pergi dan minum bersama. Dia pun menawarkan pekerjaan, yaitu menjadi pengedar narkoboy agar Omar bisa mengumpulkan uang dan menyelamatkan panti asuhan. Tapi tentu aja Omar menolaknya. Yo, what are you doing here, Hector? Because I heard that you owe the bank 170 And you decide to come and visit us after 10 years? Okay. With a fishing tournament? You remember what it's like on the streets? You want to work again? Feel for the chamaquito? I said forget it. I'm not like that anymore. Please. Like what? I'm honest about who I am. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka telah bersiap untuk bertarung di hari kedua turnamen Bisbee. Dan di hari ini yang kebagian untuk menarik pancing adalah Wiki. Wiki, you're up for reeling today. Reeling in marlin is hard, but I've talked to you. Wiki, what do you think? You look like you should be selling cell phone plans at a strip mall. Younger kids than you through the whole thing. Lautan terlihat begitu tenang dan pancingan belum juga mendapat sambaran, membuat mereka bosan. Hingga saat Wiki melihat ada pergerakan, tiba-tiba... Fishing! Captain! Fishing! Good. All right, got it. Is it seaweed? Right. Good. All right, now I want you to reel. Reel! I want you to set the drag very slow. Reel. Tapi kegembiraan itu hanya sesaat karena Moko dan Gecko yang berada di dek kapal terlibat adu mulut dan menyebabkan mereka terlempar ke lautan. Omar yang melihat mencoba untuk menyelamatkan dengan melemparkan pelampung, tapi posisi mereka terlalu jauh. Atas hal itu, Wade menjadi dilema dengan dua pilihan, yaitu menyelamatkan mereka atau menyelesaikan pertarungan dengan ikan marlin agar bisa memenangkan turnamen. Moko dan Gecko pun bisa diselamatkan, tapi Wiki yang kurang berpengalaman terus menarik pancingan tanpa jeda, hingga menyebabkan senarnya putus dan ikan itu pun pergi lalu menghilang. Any idea what I just lost you? This is why I didn't want kids in the first place. I don't care. I got no kids. Mereka pun akhirnya pulang dengan tangan hampa dan hanya berharap esok hari akan terjadi keajaiban. Tapi saat itu Chato memberikan isyarat bahwa besok mereka nggak akan berlayar karena kejadian tadi. Man enough. Are you gonna walk home with one shoe? Kemudian di malam harinya Omar mendatangi kapal Wade dan membawa makanan untuknya. Di sana Omar mencoba membujuk Wade agar besok mau berlayar lagi walaupun Wade masih kecewa dengan tingkah laku anak-anaknya. I think that we're all just trying to do the best that we can, you know? Yeah. You gotta get something in your stomach. So this was my shot. Lightning didn't strike twice. Come on, you don't know that.
Omar juga menceritakan permasalahan yang lagi dia hadapi dan meminta Wade agar menghilangkan ego. Dia juga memberikan sebuah gambar yang dibuat oleh Tweety kepada Wade. Okay, look, I know that tomorrow's a long shot. Don't you put that guilt on me. What I'm trying to say is that we still have a chance. It's over. One of the younger boys made this for you. Ternyata gambar yang dibuat Tweety itu akhirnya bisa meluluhkan hati Wade dan dia pun datang ke panti untuk membuat sebuah rencana, yaitu melakukan hal licik dengan cara membawa ikan marlin yang cukup besar di bawah kapalnya, hingga dengan terpaksa Omar pun setuju walaupun hati kecilnya menolak. Well, you want to win this tournament, don't you? Wait, you want to cheat? Why? You get to the dock with the boys. This fish is going to be all right. This is how we do it. There's no other way. Nobody's going to see it unless they're looking for it. Some rest. Dari sini pula kita mendapatkan sebuah fakta bahwa ternyata gelar juara turnamen Bisbee yang dimenangkan oleh Wade hanyalah 1 kali. Karena yang kedua kalinya dia menggunakan cara licik seperti itu untuk menjadi juara. Dan keesokan harinya turnamen Bisbee hari terakhir pun dimulai. Kali ini Tweety dibawa ikut serta dalam turnamen itu. Walaupun awalnya Wade menolak membawa anak kecil, tapi Omar tetap memaksa. Whoa. I know why my mom left me now. Oh, God, here we go. He drew that picture I gave you last night, and he's very excited. Yeah, just get him a life jacket. Kapten Wade sangat bersemangat untuk memenangkan turnamen meskipun dengan cara licik. Dan saat dia menyalakan mesin, tiba-tiba... Here we go! Sato, fuel line, take a fuel line. Mesin kapal itu malah ngadat seperti biasa, membuat mereka was-was karena kapal panitia datang mendekat. Y'all need a hand? No, we're good. Tapi beruntungnya mesin kapal itu bisa hidup lagi dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga saat mereka sampai di tempat yang ditentukan, Chato disuruh oleh Wade untuk mengajak anak-anak ke dek kapal. Is that Don Miguel's restaurant? That's right. We're in here? Yeah. Tenemos tortas, quesadillas, elotes, all... Omar yang saat itu merasa kalau ini adalah hal yang salah, dengan berat hati dia pun membuang ikan marlin itu saat Wade lagi mengambil sesuatu di anjungan kapal. Stupid. Dia juga menyampaikan bahwa pada kenyataannya mereka nggak akan bisa menangkap ikan yang diharapkan karena waktu yang sebentar lagi akan habis. Dan dengan keputusan itu menandakan bahwa mereka akan kembali lagi menjadi anak jalanan. An experience that we'll never forget. Now, I've always said that if you straighten yourselves out, the reality is that we didn't catch the fish that we You needed. promised us you would never let us go back on the street. Don't worry, Papa Omar. I know what you're Jacko. saying. To us. Tapi saat Omar melemparkan sebuah paku yang dikantonginya, ternyata tiba-tiba umpan disambar ikan dan Omar yang panik langsung memegang joran hingga dialah yang terpaksa bertarung dengan ikan itu. No. Hey, put around. Bisbee. Should have set the drag. Nice and easy, because you don't want to snap Dad, it. hook the blue. It's a big one. You come Dia on. pun dipandu agar tetap tenang, kemudian Chato dengan teropongnya melihat ikan marlin berukuran besar itu melompat, membuat suasana menjadi bersemangat. Joel! And another potential billfish on the line, this time from... Dari sana Chato menghubungi panitia agar mereka bisa menyiarkannya di media televisi. Dan Omar yang bertarung sekitar 4 jam bersama ikan itu akhirnya mulai kehabisan tenaga. Tapi karena dorongan dari anak-anaknya membuat dia merasa bangkit untuk menyelesaikan pertarungan. You got this, Papa Omar. Need you to fight. Fight for them. Memori masa kecil Omar akhirnya muncul dan dapat diketahui bahwa dia merasakan trauma karena ayahnya tenggelam dan meninggal saat mereka mancing bersama dulu.
get Sam! Boat that fish, baby, boat it! Kemudian terlihat ikan marlin itu menari di atas lautan dan hal itulah yang membuat Omar semakin bersemangat. Hingga akhirnya... Akhirnya ikan marlin itu berhasil dinaikkan dan beratnya mencapai 174 kg, menandakan tim Casahogar akan memenangkan turnamen itu dan mereka pun pulang dengan kebahagiaan. Team Casahogar catches an unbelievable 300 and in the final hour and absolutely at the top of the leaderboard. Tibalah malam pembagian hadiah, mereka pun diundang ke atas panggung dan menerima hadiah yang diketahui berjumlah sangat fantastis. A white tiger. That's stupid, man. Panti asuhan Casahogar pun kini tetap berdiri bahkan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dan inilah potret asli dari Omar saat berselfie dengan ikan itu. Dan kemudian tamat. Yeah.